orang yang dalam perkara kecil aja berlebih-lebihan atau dalam sehari-hari dia berlebih-lebihan, pasti dia tidak bisa berbuat adil. Misalnya wong sing mewah, uripe mewah, sembarange mewah, itu bisa dipastikan dia susah sekali untuk bisa berbuat adil. Atau kalau menyikapi sesuatu selalu ekstrim, hitam dan putih. Kalau nggak salah ya benar, itu. Kalau nggak bisa dia itu akan susah berbuat adil. Ini ciri, jadi cirinya orang bisa berbuat adil kalau dalam kesehariannya dia tidak berlebih-lebihan. Jadi masih senang sesuatu, nggak berlebih-lebihan. Benci sesuatu juga tidak berlebih-lebihan. Bismillah, alhamdulillah. Wal khairu wa syarru biyadillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bitawam milkillah. Amma ba'du. Sampai hadis berapa? Berapa? Al-hadithul khamis wal ishrun. Hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan, sesungguhnya ada beberapa orang min ashabi Rasulillah, dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba, pergi. Siapa ahlud duturi, orang yang memiliki harta. Atau yang memiliki keluasan rezeki boleh. Bil ujuri, dengan beberapa pahala. Yusalluna, mereka semua sholat. Kama nusolli, sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna, dan mereka semua berpuasa. Kama nasumu, sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna, tapi mereka bersedekah. Bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Jadi Abu Dzar bercerita, ada sekelompok sahabat Nabi mengadu kepada Nabi. Jadi itu kok enak, Nabi orang yang punya uang banyak, mereka sholatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, dan itu nggak bisa kami lakukan. Jadi kira-kira sambate wong melarat. Kok enak wong sugih, sholate podo, posoe podo, tapi dek iso sedekah. Ini hadisnya diriwayatkan Abu Dzar. Abu Dzar memang termasuk sahabat Nabi yang nggak punya. Ini kelompok Sayyidina Ali, dari grup Sayyidina Ali itu sahabat-sahabat sing melarat-melarat. Abu Dzar, Salman Al Farisi, termasuk Sayyidina Ali sendiri. Hanya disebut dengan julukan Abu Turab. Sayyidina Ali disebut dengan julukan apa? Abu Turab, ya, karena ada yang mengatakan karena memang ya nggak punya banyak uang. Nah, Abu Dzar termasuk orang yang sangat
ngefan dengan Sayyidina Ali kira-kira podo gak duwene ya. Mungkin jadi sahabat sing sugih-sugih yo beda sampai sing kere-kere iki beda ngono. Kan mungkin kadang kita itu kan secara sosial ya walaupun tidak dibeda-bedakan orang miskin dan orang kaya, tapi secara sosial orang kaya ya biasanya bergaulnya dengan orang kaya. Orang miskin mau bergaul dengan orang kaya juga serba tidak enak. Walaupun di Islam diupayakan hal itu tidak ada, tapi itu aturan sosial. Makanya Nabi selalu menekankan bahwa beliau itu adalah pecinta orang miskin. Apabila diundang oleh orang miskin pasti sangat cepat beliau datangi. Bahkan berdoa Allahumma ahyini miskinan. Ya Rasulullah berdoa begitu. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikan dalam keadaan wahsyurni, dan bangkitkan aku di padang mahsyar kala fi zumratil masakin, dalam kelompok orang-orang miskin. Iki donga sing kadang-kadang awake dhewe gak wani donga kae iku. Ya kalau orang kaya ya semua orang mau kan bergaul dengan orang kaya, tapi siapa sing gelem bergaul karo wong miskin? Hanya Sayyidina Ali ya bergaulnya dengan orang-orang seperti Abu Dzar, terus kemudian Salman Al-Farisi, Mikdad bin Aswad, ya sahabat-sahabat yang nggak punya lah. Nah anehnya Abu Dzar ini iku kadung seneng urip melarat ngono. Jadi ana wong seneng urip. Makanya ketika zamannya Sayyidina Umar, Islam sudah menyebar kemana-mana, menaklukkan Mesir, menaklukkan Irak, ya, sampai menaklukkan Asia Kecil. Jadi jauh sekali penaklukan di zaman Sayyidina Umar, sampai ke Afrika Utara. Orang-orang Islam yang dulunya miskin sudah menjadi kaya karena sudah punya kebun, punya penghasilan dari dagang yang dulu nggak pernah dia punya karena jangkauan dagangnya semakin luas. Jadi orang-orang yang dulunya miskin sudah jadi kaya dengan penaklukan-penaklukan. Nah, Abu Dzar ini waktu itu bingung deh iki, wong nang Madinah kok wis sugih kabeh. Dia itu nggak bisa. Dia ingin hidup seperti zaman Rasulullah yang dimana semua orang itu dalam keadaan sulit. Dari zamannya Nabi kan diceritakan di riwayat-riwayat itu bahkan ada orang yang sholatnya hanya pakai satu helai kain untuk menutup aurat pakaian atas dan pakaian bawah, saking miskinnya. Nah Abu Dzar itu rindu itu. Ini kok jadi gini, kok urip kok jadi serba enak, itu bingung dia. Akhirnya dia mengungsi ke padang pasir. Supaya apa? Supaya tetap hidup susah. Lu ada orang kayak gitu. Ya, ada orang kayak gitu. Ya, itu mungkin satu makom juga dari Allah, karena ya logikanya kalau manusia itu pasti ingin hidup yang enak, ya kan. Lah dalam hadis ini Abu Dzar itu cerita ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, kalau orang kaya bisa sedekah dengan kelebihan hartanya, sedangkan orang miskin tidak bisa, kira-kira keadilannya Allah itu ada di mana? Nah itu pertanyaannya. Gak adil dong. Masa wong sugih iso sedekah, wong melarat gak iso sedekah, sedangkan salate padha, posoe padha. Qala Nabi menjawab, awalaisa, apakah dan tidak, awalaisa apakah dan tidak, qad sungguh ja'ala menjadikan, siapa Allah lakum
bagi kalian. Ma pada apa-apa tasaddaquna yang kamu bisa bersedekah dengan ma. Inna sesungguhnya bikulli tasbihatin dengan setiap tasbih atau satu tasbih. Subhanallah. Subhanallah, satu kali tasbih. Sodakotan ada sedekah. Wa kullu takbiratin dan setiap takbir atau satu takbir Allahu Akbar. Sodakotan ada sedekah. Wa kulli tahmidatin dan setiap tahmid alhamdulillah. Sodakotan ada sedekah. Wa kullu tahlilatin dan setiap ucapan la ilaha illallah, ucapan tahlil, sodakotan ada sedekah. Artinya setiap zikir kepada Allah adalah sedekah. Wa amrin dan memerintahkan bil ma'rufi dengan kebaikan, sodakotan ada sedekah. Wa nahyin dan mencegahan mungkarin, dari kemungkaran, sodakotan ada sedekah. Wa fi buti ahadikum dan dalam farji, dan dalam farji salah satu di antara kalian sodakotan ada sedekah. Orang laki-laki yang berhubungan suami istri dengan istrinya sama dengan bersedekah. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati apakah datang atau mendatangi siapa ahaduna salah satu di antara kita syahwatahu pada syahwatnya, wa yakunu dan ada lahu bagi ahaduna fiha di dalam syahwatahu apa? Ajrun, pahala. Yo heran sahabat-sahabat, mosok Kanjeng Nabi wong berhubungan suami istri itu menuntaskan syahwat kok dapat pahala. Qala Nabi menjawab, ara'aitum, apakah kalian melihat lawadha'a apabila meletakkan siapa ahaduna ha pada syahwat fi haramin dalam perkara haram, akana apakah ada alaihi baginya apa wizrun dosa, nah nek terus syahwat itu disalurkan secara haram, tidakkah dia mendapatkan dosa? Ya iya, misalnya berzina. Fakadzalika maka seperti itulah idza wadha'a apabila meletakkan siapa ahaduna tadi ha pada syahwat fil halali dalam hal halal, kana maka baginya maka ada lahu bagi ahaduna apa ajrun pahala. Ini hadis cerita tentang luasnya pintu kebaikan. Artinya kebaikan itu tidak melulu harus dengan uang. Tidak harus, ya memang ya namanya hidup ya. Di dunia wonge sik seneng duit ya kan. Logikanya ya harus perlu biaya. Kita sholat pun tetap harus menutup aurat. Aurat artinya harus beli pakaian. Ya kan? Misalnya kita puasa perlu makan sahur, perlu makan buka, juga pakai uang. Cuma ini memang
hadis memberitahu kepada kita bahwa pintu kebaikan tidak melulu soal uang. Tidak melulu harus dengan modal, apalagi modal yang besar. Ya kalau kita membayangkan kan, misalnya di zaman Nabi ada orang seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf setiap punya harta dia dihabiskan uangnya untuk sedekah. Jadi dia berdagang, sukses dapat uang banyak, langsung dihabiskan semua. Dia langsung nyari modal lagi, mulai dari nol, dagang lagi dapat uang banyak, dihabiskan lagi, gitu terus. Itu ada model orang seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi ya ada orang yang misalnya nggak bisa dagang kayak Abu Hurairah, ya kan, seperti Abu Dzar ini, sahabat-sahabat Nabi yang memang tidak diberi kelebihan dalam hal rezeki duniawi. Ya. Jadi oleh Nabi dihibur bahwa pintu kebaikan itu luas. Ada tasbih, ada tahmid, bisa juga tahlil, ya kan? Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada lagi termasuk berhubungan suami istri. Itu menunjukkan luasnya rahmatnya Allah. Nah, ini yang penting kalau kita mengambil kesimpulan dari hadis ini, yang penting itu jangan melakukan sesuatu yang haram, intinya kan gitu. Jadi jangan melakukan sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang kita tinggalkan ketika dia haram akan datang lagi kepada kita dalam keadaan halal. Jadi sesuatu yang kita ketinggalkan dalam keadaan haram nanti akan datang lagi kepada kita dalam keadaan halal. Itu harus yakin kita. Ya, jangan pernah merasa begini, kalau kamu tidak melakukan haram itu aduh rugi. Itu kan enak, ya misalnya. Harusnya kan enak. Enggak, dia nanti akan datang dalam keadaan yang halal. Dalam keadaan yang halal. Ini sering ada cerita-cerita, misalnya ada orang tergoda untuk mencuri sesuatu. Kemudian dia dijaga Allah dari mencuri. Ternyata apa? Ternyata hal itu datang lagi dalam keadaan halal. Banyak cerita begitu. Dan kita harus yakin. Kita harus yakin. Al-haditsu sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah, sama Abu Hurairah ini juga miskin juga ini. Ini sahabat yang apa? Miskin ini, kasihan Abu Hurairah. Tapi ada cerita begini ya. Abu Hurairah itu kan hidupnya ikut Nabi. Tinggal di masjidnya Nabi. Makannya ikut Nabi. Wis koyo mondok nek wong saiki. Nah, suatu hari Abu Hurairah itu kepikiran untuk bekerja. Ya piye rek awake dhewe iki cek duwe celengan apa punya uang lah dikit-dikit kan, mau ngolah sawah atau bikin tanaman apa gitu kan. Dia bilang kepada Nabi, ya kira-kira izin Kanjeng Nabi, kula ini pingin lah, nggak ada cekel-cekelan duit ngono, pingin buka sawah, pingin bertani. Karena Nabi itu tahu ini sebenarnya nggak bisa, nah ini kerja. Jadi ono wong sing ngono iku gak iso kerja. Sama Nabi dibilang gini, udahlah kamu tak tunjukkan sesuatu yang nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya. Ya isinya zikir lagi. Isinya disuruh apa? Zikir. Ya, ada makom orang seperti itu.
Intinya dia nggak diberi kemudahan oleh Allah untuk mencari dunia. Kenapa? Karena Allah lebih suka orang itu untuk beribadah. Itu yang disebut dalam ajaran tasawuf dengan makom tajrid. Makom tajrid. Kalau umumnya manusia apa? Makomnya asbab. Asbab dia bekerja, dia berikhtiar. Caranya dia dapat rezeki dari Allah, dia harus bekerja. Itu namanya makom asbab. Tapi ada orang yang nggak usah bekerja, nggak usah berikhtiar, dia dapat rezeki dari Allah. Namanya makom tajrid. Nah, itu Allah yang menaruh. Biasanya nggak bisa orang yang harusnya dia berikhtiar, udah nggak, saya mau jadi itu aja, makomnya tajrid aja, nggak usah kerja, ya gak iso. Iku sing delek Gusti Allah. Atau orang yang sudah diletakkan di tajrid, jadi dijamin oleh Allah, dipilih jadi kekasih Allah, disuruh ibadah aja, tapi dia malah pingin kerja, itu ya gak bagus juga, gak bagus. Artinya kita mengerjakan apa yang dipilihkan Allah oleh kita. Awake dhewe biasa kudu kerja, kudu ikhtiar, mau pintar harus belajar, mau punya uang harus bekerja, ya itu yang kita lakukan, dan itu jadi ibadah untuk kita. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi kan akhirnya Abu Hurairah diberi oleh Allah kelebihan. Salah satunya apa? Salah satunya dalam kuatnya hafalan. Terutama hadis dari Rasulullah. Makanya beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Setiap orang punya kelebihannya sendiri-sendiri. Juga kabeh kudu tadi Abdurrahman bin Auf gitu ya. Enggak semua juga harus jadi seperti Abu. Atau mungkin ada semuanya harus pinter seperti Sayyidina Ali, ya enggak bisa. Kan ada. Atau harus dermawan seperti Sayyidina Utsman, enggak bisa. Atau semua orang harus seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, enggak bisa. Jadi itu kelebihan orang per orang, kelebihan masing-masing yang diberikan oleh Allah. Ya bodoh ambek awakmu ana sing pinter. Ana sing pinter pelajaran. Engko ana sing biyen sekolah gak pinter ternyata golek duit gampang. Ngono ya. Ana sing sekolah-sekolah iku sing sekolah pinter-pinter biasanya tambah uripe gak patek enak yoan. Ana sekolah ranking 1 terus ternyata wayahe wis gede, wis dewasa, wis rumah tangga, ternyata yo nyambut gawe ini soro. Ono ta Kak? Yo ono syair wong Arab, kamin alimin ayat madzahibuhu wa jahilin tarohu marzuqo. Berapa banyak orang yang kamu lihat pinter, berilmu, tapi ternyata mata pencahariannya susah. Dadi dosen misalnya kan dosen duwe gak akeh. Padahal wonge pinter. Tapi ono sing gak patek pinter. Sekolah kadang gak lulus, tanda tangan gak iso, tapi ternyata diberi rezeki yang banyak. Nah, iku termasuk ya dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang penting kan yang harus kita yakini, ketika Allah menaruh kita dalam suatu tempat, ya kita beribadah kepada Allah dengan tempat itu, di mana kita ditempatkan. Jadi di takdir dadi wong sugih ya apa tetep dadi wong sugih sing ibadah nang Gusti Allah. Dadi wong melarat ya tetap dengan keadaannya itu beribadah kepada Allah. Jadi wong pinter juga begitu, jadi orang bodoh juga begitu. Jadi apa aja, yang penting kabeh bali itu tetap dadi kawulane Gusti Allah. Itu aja rumusnya. Terus apakah nggak bisa berusaha kita dari bodoh menjadi tetap
jenenge ikhtiar ya tetep, tapi kadang-kadang ana wong sing masih ikhtiar ya apa sinau bener tapi jadi bodoh. Ya gak iso. Tapi kan wis oleh ganjaran paling gak oleh ganjaran deh ikhtiar. Ono sing apa namanya kerjanya kerja keras 24 jam banting tulang jungkir balik tetap melarat ya ono. Ono ta gak? Ono ya. Tapi ya wis ngono iku mang artinya apa? Artinya paling gak nek wis ikhtiar tetap oleh ganjaran. Oleh ganjaran. Karena sing nentokno dhek sukses, nentokno dhek berhasil, nentokno dhek sugih kabeh Gusti Allah. Sing penting kabeh kudu balik nang Gusti Allah. Apapun keadaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, dan yang lebih penting juga kita tidak boleh, ini yang paling bahaya, iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain. Misalnya awake dhewe iki bodoh tibae wis bodoh, ternyata iri karo sing pinter. Lah itu waduh rugi pol, wis bodoh, iri karo sing pinter. Oh iku ngene iku gawe jin atau apa atau itu iri. Sama wis melarat iri karo sing sugih. Oh iku soro ya wis uripe soro melarat ya kan. Atine iki dia malah iri dengan orang yang kaya. Wah itu susah sekali. Paling enggak nek dhek melarat kemudian dia tidak iri dengan yang kaya, paling enggak hati ini kan tenang. Tapi nek wis melarat uripe soro, terus atine iki dengki karo sing sugih, tambah soro atine wis awake soro, batine ya soro. Nah itu dan itu berat. Berat. Sama ada orang yang bodoh ternyata iri hasud dengan orang yang alim. Waduh wis bodoh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap ruas itu gini loh. Apa ya? Ini loh. Ini ros-rosan kalau bahasa Jawa, ruas jari ini loh yang bisa nekuk-nekuk ini loh. Setiap ruas ya jari kaki, jari tangan, engkel gitu, persendian. Minan nasi dari manusia. Alaihi itu wajib baginya apa sedekahun sedekah. Jadi setiap ruas persendian, pergelangan, ruas-ruas jari dari tubuh manusia setiap hari hendaknya diberi sedekah sebagai rasa syukur kepada Allah. Kulla yaumin, pada setiap hari atau di dalam setiap hari, tatlu'u yang terbit fihi di dalam yaum aba asyamsu matahari. Ta'dilu, engkau berbuat adil bainatsnaini, di antara dua hal atau ya dua sisi, dua pihak. Itu sedekahun adalah sedekah. Berbuat adil. Orang bisa berbuat adil kalau dia terbiasa tidak berlebih-lebihan. Jadi nek kepingin iso adil dalam segala hal tidak boleh berlebih-lebihan. Itu ciri. Orang yang dalam perkara kecil aja
berlebih-lebihan atau dalam sehari-hari dia berlebih-lebihan, pasti dia tidak bisa berbuat adil. Misalnya wong sing mewah, uripe mewah, sembarange mewah, itu bisa dipastikan dia susah sekali untuk bisa berbuat adil. Atau kalau menyikapi sesuatu selalu ekstrim, hitam dan putih. Kalau nggak salah ya benar, itu. Kalau nggak bisa dia itu akan susah berbuat adil. Ini ciri jadi. Cirinya orang bisa berbuat adil kalau dalam kesehariannya dia tidak berlebih-lebihan. Jadi masih senang sesuatu, nggak berlebih-lebihan. Benci sesuatu juga tidak berlebih-lebihan. Watu inu dan engkau menolong ar-rajula pada orang laki-laki. Fi dzabati dalam kendaraannya ar-rajul. Fatamilu lalu engkau membawanya alaiha di atas dabbah, membantu orang menaiki kendaraannya. Au tarfa'u atau engkau mengangkat lahu baginya alaiha atas dabbah mata'ahu pada barang-barangnya rajul. Mata'ahu pada barang-barangnya rajul itu adalah sedekahun, sedekah. Kita membantu orang naik kendaraan atau mengangkatkan barang orang itu untuk dinaikkan ke kendaraan adalah sedekah. Wal kalimatu dan kalimat at-thayyibatu yang baik, sedekahun adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin dan dengan setiap langkah tamsyiha. Tamsyi yang kamu berjalan pada khutwah ila sholati pada sholat, sedekahun adalah sedekah. Watumitu dan engkau membuang al-adzab pada perkara yang menyakitkan atau duri boleh, atau kerikil atau apa yang bisa mengganggu orang berjalan. Anitoriki dari jalan adalah sedekahun, sedekah. Jadi intinya hadis ini setiap organ, setiap anggota badan dari kita yang dikaruniakan oleh Allah mestinya disyukuri. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan. Dan itu kebaikannya sangat luas. Cuma dicontohkan sampai pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain adalah sedekah. Segala sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain adalah sedekah. Contohkan membuang duri, membuang kerikil dari jalan, menolong orang naik kendaraan, membantu orang mengangkat barang. Itu kan contoh-contoh kecil. Jadi kebaikan tidak melulu soal zikir, tidak melulu soal ibadah. Ternyata segala sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain adalah sedekah. Tuh. Jadi ini enaknya ya tadi orang Islam. Agama dibuat mudah. Coba misalnya kita membayangkan ya ada agama yang setiap hari harus memberi bunga. Untuk sholatnya, untuk sembayangnya dia harus membeli bunga. Berapa harganya bunga? Setelah dipakai ibadat dia nggak bisa dipakai lagi. Jadi setiap hari harus membeli bunga. Ayo dewe kan gak sarung iso digawe setahun. Misalnya gak ganti plas pirang-pirang tahun yo gak popo, ya kan? Masih sarungmu sampai suwek. Enggak apa-apa, kelambi loh. Enggak, maksudnya aturan agama kita tidak pernah membuat kita berat. Ojo agama liya, agama sing agama sama-sama agama samawi. Misalnya dalam syariatnya orang Yahudi, syariatnya Nabi Musa. Itu kalau
pakaian kena najis gak boleh dicuci, harus dirobek, harus dipotong. Bayang no, berarti sarungmu itu kok suwek kabeh. Kena najis gak boleh diumbah. Apa? Dipotong, dirobek. Bayang no, makanya kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu seenak-enake wong. Nabi ini enak. Coba kalau nabinya itu kadang-kadang kan begini ya. Ini ada seorang wali dari Maroko namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Siapa? Beliau itu mengatakan begini. Sebenarnya syariat atau wahyu yang diturunkan kepada seorang nabi tergantung dengan kondisi kejiwaan nabi itu. Iki saking anune Gusti Allah ya. Saking sayangnya Gusti Allah nang nabi-nabi itu. Makanya ketika kita diberi nabi seperti Nabi Muhammad, orangnya baik banget. Enak banget, ya syariatnya jadinya enak. Tapi kan kalau Nabi Musa itu kan galak orangnya. Nabi Musa itu orangnya apa? Galak, karena ada cerita Nabi Musa memukul orang sampai mati. Menempeleng orang sampai apa? Mati. Bayangkan kalau nabimu seperti Nabi Musa. Akhirnya syariatnya itu jadi syariat yang keras juga. Ngono lho. Lah nek awake dhewe kok iso duwe syariat sing enak, sing gampang itu karena nabinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gak isoan sampai wong. Pemaaf, penyabar, penyayang. Tidak pernah memberatkan orang. Dari kecil selalu menghormati orang lain, membantu orang lain. Makanya ketika turun syariat pun syariatnya itu jadi syariat yang enak, ngono lho. Apa gak enak wong awake dhewe kasarane setiap detik nglakoni dosa pokoke gelem tobat iso disepuro karo Gusti Allah. Ya kan? Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, asalkan mau bertaubat pasti diampuni. Sak jahat-jahate wong, sebanyak apapun dosanya orang, sebesar apapun maksiat yang dia lakukan tidak langsung disiksa, ya kan? Kan enak dinteni tobaté, kurang apa? Itulah makanya bahkan sampai hal-hal yang sifatnya itu ono meneh zaman Nabi Musa. Di syariatnya Nabi Musa orang kalau tobat dia harus mati. Dia harus mati. Baru dianggap tobatnya itu benar. Jadi faktulu anfusakum, dari disuruh mati baru dianggap tobatnya benar. Misalnya kamu melakukan dosa A, kemudian pengen bertobat ya harus mati baru dianggap tobatnya benar. Ayo gimana? Awake dhewe kan gak awake dhewe iku syaratnya tobat mek telu. Syarat tobat itu istighfar dengan lisan. Hatinya menyesal, nadam, menyesal. Terus punya niatan yang kuat untuk tidak mengulangi. Udah 3. Selesai. Toh nanti kalau kita ulangi dosa lagi boleh tobat lagi boleh. Sampai ping piro boleh. Kan enak iku. Ya bener awakmu terus gak tobat gak diterima nek gak mati. Itulah. Awake dhewe kudu laki-laki ya memang harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan beliau kita diberi syariat yang mudah, yang gampang. Kita cukupkan pengajian malam ini di hadis yang ke-26. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi pintu dibukanya hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mempermudah jalan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian semoga kita dikumpulkan
di golongan orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad